Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi dua variabel atau lebih dan turunan parsial. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bella Sapitri sebagai moderator serta pemateri 1 dan rekan saya Uut Permatasari sebagai pemateri 2. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini kita akan menjelaskan tentang dua variabel atau lebih, fungsi dua variabel atau lebih, yang dimana mencakup tentang penjelasan dari kurva ketinggian dan fungsi tiga variabel atau lebih, serta turunan parsial, yang dimana mencakup penjelasan dari turunan parsial f terhadap x dan y, turunan parsial lebih tinggi dan lebih daripada dua variabel. Oke, untuk fungsi dua variabel atau lebih akan dijelaskan oleh saya sendiri. Fungsi yang dinyatakan dengan f(x) sama dengan x kuadrat memadankan bilangan real x dengan bilangan real lain f(x). Fungsi ini disebut sebagai fungsi bernilai real dari variabel real. Yang kedua, ada fungsi yang dinyatakan dengan f(x) sama dengan dalam kurung x pangkat 3, e pangkat x memadankan bilangan real x dengan vektor f(x). Fungsi ini disebut fungsi bernilai vektor dari variabel real. Yang ketiga, ada fungsi bernilai real dari dua variabel real, yaitu fungsi f yang memadankan setiap pasangan terurut x, y pada suatu himpunan D dari bidang dengan bilangan real atau tunggal f dalam kurung x, y. Baik, di sini ada contoh. Kita lihat pada gambar, himpunan x, y itu disebut domain atau daerah asal. Sedangkan himpunan Z sama dengan f dalam kurung x, y disebut range atau daerah hasil. Maka di sini kita bisa lihat ya di sisi sebelah kanan mempunyai yang pertama ada f dalam kurung x, y sama dengan x kuadrat plus 3y kuadrat, yang dimana kita ketahui bahwa nilai x sama dengan negatif 1 dan y sama dengan 4. Maka kita langsung substitusikan saja menjadi f dalam kurung negatif 1,4 sama dengan negatif 1 pangkat 2 atau negatif 1 kuadrat ditambah 3 dikali 4 kuadrat, yang dimana itu hasilnya adalah sama dengan 49. Dan yang kedua, kita mempunyai g dalam kurung x, y sama dengan 2x akar y, yang dimana untuk nilai x dan y nya itu sama dengan yang nomor 1. Jadi kita langsung substitusikan saja, yang dimana g dalam kurung negatif 1,4 sama dengan 2 dikali negatif 1 akar 4, yang dimana hasilnya negatif 1. Himpunan D disebut daerah asal fungsi. Jika tidak dinyatakan secara khusus, kita dapat nyatakan D sebagai daerah asal alami atau natural domain, yakni himpunan semua titik x, y pada suatu bidang di mana fungsi tersebut bermakna dan menghasilkan nilai bilangan real. Untuk f dalam kurung x, y sama dengan x kuadrat plus 3y kuadrat, daerah asal alaminya adalah seluruh bidang. Untuk g dalam kurung x, y sama dengan 2x akar y, daerah alaminya adalah dalam kurung kurawal dalam kurung x, y untuk nilai x lebih besar dari negatif tak hingga dan x lebih kecil dari tak hingga. Y dengan y sama dengan lebih besar atau sama dengan 0. Daerah nilai fungsi adalah himpunan nilai-nilainya, sehingga variabel bebas atau independen variabel adalah x dan y, dan variabel terkait atau tak bebasnya atau bisa disebut dependent variable adalah z. Artinya, nilai untuk variabel z selalu dipengaruhi oleh variabel x dan y. Di sini ada contoh lagi, contoh 1. Di bidang XY berarti itu adalah bidang datar ya. Sketsakan daerah asal alami untuk F dalam kurung X, Y sama dengan akar Y negatif X kuadrat per X kuadrat plus dalam kurung Y negatif 1 kuadrat. Kita bisa lihat pada gambar 1. Jadi ini umumnya kan seperti ini. Ini kalau fungsinya satu variabel ya.
Jadi, agar aturan ini bermakna, kita harus mengecualikan dalam kurung X, dalam kurung kurawar, dalam kurung S, Y, yang dimana X-nya itu lebih kecil, Y-nya itu lebih kecil daripada X kuadrat, dan titiknya dan titik 0,1. Lalu kita bisa lihat pada gambar 2 untuk sketsa grafik fungsi Z atau F dalam kurung X, Y yang domainnya itu yang di bawah itu domainnya atau daerah asalnya, dan ini yang berwarna biru yang di atas itu adalah sketsanya. Jadi grafik dari fungsi f dengan dua variabel adalah grafik dari persamaan z sama dengan dalam kurung x, y. Biasanya grafik ini berupa permukaan seperti pada gambar ya, pada gambar yang di atas yang biru yang itu. Baik, untuk kurva ketinggian. Seringkali sangat sulit mensketsakan permukaan yang berpadanan dengan grafik fungsi dua variabel Z sama dengan F dalam kurung X, Y. Pembuatan peta telah memberikan cara lain yang lebih mudah untuk menggambarkan permukaan yang disebut peta kontur. Proyeksi kurva ini pada bidang XY disebut kurva ketinggian. Koleksi kurva-kurva yang demikian adalah plot kontur atau peta kontur. Nah, bisa kita lihat pada gambar permukaan ya, di situ seperti gambar bukit yang dimana itu mempunyai daerah yang tinggi, sedang, sampai dataran rendah ya. Tapi kita bisa lihat pada peta kontur dengan peta ketinggian itu seperti ada lingkaran-lingkarannya ya. Baik, selanjutnya contoh 2. Gambarlah peta-peta kontur untuk permukaan yang berpadanan dengan F dalam kurung X, Y sama dengan 1/3 akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat, dan Fx dalam kurung X, Y sama dengan y kuadrat min x kuadrat. Untuk penyelesaiannya di sini ada peta konturnya ya. Jadi untuk peta kontur Z sama dengan 1/3 akar 36 min 9x kuadrat min 4y itu seperti pada gambar. Yang di lingkaran-lingkaran itu seperti menunjukkan tinggi rendahnya daerah, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kurva-kurva ketinggian dari F dalam kurung X, Y sama dengan 1/3 dalam 1/3 akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat berpadanan dengan Z sama dengan, ini kan yang Z 0, 1, 1,5, 1,75, 2. Nah, kurva-kurva tersebut adalah elips, atau bisa disebut elips ya. Baik, untuk contoh 2 sama yang tadi, cuma ini tentang peta kontur Z sama dengan Y kuadrat min X kuadrat. Nah, bisa lihat gambarnya seperti itu. Untuk garis-garisnya itu sama ya, kurang lebih untuk menunjukkan tinggi rendahnya daerah gitu. Kurva-kurva ketinggian dari F dalam kurung X, Y sama dengan Y kuadrat min X kuadrat untuk Z sama dengan -5, -4, -3, dan sampai 2, 3, 4. Kurva-kurva ini berupa hiperbola kecuali untuk Z sama dengan 0 berupa pasangan garis yang berpotongan. Baik, di sini kita lanjut untuk materi fungsi 3 variabel atau lebih. Fungsi dengan 3 atau lebih variabel adalah fungsi yang bergantung pada 3 atau lebih peubah bebas. Secara umum, fungsi 3 variabel dinyatakan sebagai f dalam kurung x, y, z, di mana x, y, dan z adalah variabel bebas
yang memetakan suatu nilai ke dalam satu variabel tergantung. Fungsi ini dapat diperluas untuk lebih dari 3 variabel. Misalnya, kita bisa menggunakan f dalam kurung x1, x2, x3 sampai dengan xn untuk fungsi dengan n-nya variabel ya. Lanjut, di sini ada contoh fungsi 3 variabel. Misalkan diberi fungsi f dalam kurung x, y, z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Tentukan nilai dari f dalam kurung 1, 2, 3. Berarti itu untuk x, y, z-nya ya. X-nya 1, y-nya 2, dan z-nya 3. Untuk penyelesaiannya, kita langsung substitusikan aja ya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk nilai x-nya sama dengan 1 itu sama dengan ya, cuma sama dengan yang bawahnya sepertinya tidak kelihatan. Jadi x sama dengan 1, y sama dengan 2, dan z sama dengan 3 ke dalam fungsi. Jadi f dalam kurung 1, 2, 3 sama dengan 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat. Maka hasilnya sama dengan 1 plus 4 plus 9 sama dengan 14. Jadi f dalam kurung 1, 2 dalam kurung 1, 2, 3 itu hasilnya sama dengan 14. Untuk contoh selanjutnya, untuk fungsi 4 variabel, misalkan diberi fungsi g dalam kurung a, b, c, d sama dengan a ditambah 2b dikurangi 3c tambah 4t. Tentukan nilai dari g, yang dimana berarti itu sudah ditentukan g yang nilai a-nya sama dengan 2, nilai b-nya sama dengan negatif 1, nilai c-nya sama dengan 3, dan nilai d-nya sama dengan 0. Maka untuk penyelesaiannya kita substitusikan saja dalam fungsi yang dimana g dalam kurung 2, negatif 1, 3, 0 sama dengan 2 ditambah 2 kali negatif 1 dikurangi 3 dikali 3 ditambah 4 dikali 0 sama dengan hasilnya 2 dikurangi 9 tambah 0 sama dengan negatif 9. Jadi untuk nilai g dalam kurung 2, negatif 1, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 3,0 sama dengan negatif 9. Baik, untuk turunan parsial akan dijelaskan oleh Uut Permatasari kepada saudari Uut. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih Teh Bella atas kesempatannya. Di sini ada turunan parsial f terhadap x dan y. Andaikan f adalah suatu fungsi variabel x dan y, jika y itu konstan, maka y sama dengan y0. Sehingga f dalam kurung x, y0 adalah fungsi satu variabel x. Turunannya di x sama dengan x0, sehingga disebut turunan parsial f terhadap x di x0, y0 dan dinyatakan oleh fx dalam kurung x0, y0, sehingga dapat dibuktikan dengan turunan parsial fungsi f terhadap x pada titik x0, y0 sama dengan limit saat delta x mendekati 0 dari f pada x0 tambah delta x, y0 dikurangi f pada x0, y0 dibagi delta x. Kemudian untuk turunan parsial fungsi f terhadap y di x0, y0 dan dinyatakan oleh fy dalam kurung x0, y0. Turunan parsial fungsi f terhadap y adalah pada titik x0, y0 sama dengan limit saat delta y mendekati 0 dan f pada x0, y0 ditambah delta y dikurangi f pada x0, y0 dibagi delta y. Hal terpenting adalah bahwa aturan untuk diferensiasi fungsi suatu variabel berlaku untuk pencarian turunan parsial selama kita memegang satu variabel tetap. Contoh, carilah fx dalam kurung 1,2 dan fy 1,2 jika f dalam kurung x, y sama dengan x kuadrat y ditambah 3y pangkat 3. Untuk mencari fungsi f terhadap turunan x, kita perlakukan y sebagai konstanta dan diferensiasikan terhadap x didapat adalah sebagai berikut.
Turunan parsial fungsi f terhadap x pada titik x, y sama dengan 2xy ditambah 0. Kenapa 0? Ingat bahwa y konstanta karena ini turunan terhadap x. Selanjutnya kita substitusikan turunan fungsi f terhadap x pada titik x sama dengan 1 dan y sama dengan 2, maka sama dengan 2 dikali 1 dikali 2 sama dengan 4. Selanjutnya turunan parsial fungsi f terhadap y pada titik x, y sama dengan x kuadrat ditambah 9y kuadrat. Kenapa x-nya tidak jadi 0? Karena kembali ke soal bahwa x kuadrat y-nya itu pangkat 1, jadi tidak ditulis sehingga turunannya hanya x kuadrat. Kemudian kenapa 9y kuadrat? Karena turunan dari 3y pangkat 3 itu sama dengan 9y kuadrat. Selanjutnya kita substitusikan turunan parsial fungsi f terhadap y pada titik x sama dengan 1 dan y sama dengan 2 sama dengan 1 kuadrat ditambah 9 dikali 2 pangkat 2 sama dengan hasilnya 37. Kemudian turunan parsial lebih tinggi. Secara umum turunan parsial suatu fungsi x dan y adalah fungsi lain dari dua variabel yang sama. Turunan tersebut dapat diferensiasikan secara parsial terhadap x atau y, menghasilkan 4 buah turunan parsial kedua fungsi f. Yang pertama ada fxx, indeksnya ada 2, turunan pertama terhadap x dan turunan kedua terhadap x sama dengan dul per dul x dalam kurung dul f per dul x. Artinya hasil turunan pertama terhadap x kita turunkan lagi terhadap x, atau bisa sama dengan dul kuadrat x per dul x kuadrat. Nah, selanjutnya yang fxy atau turunan pertama terhadap x dan turunan kedua terhadap y sama dengan dul per dul y dalam kurung dul f per dul x. Artinya hasil turunan terhadap x kita turunkan lagi terhadap y, atau bisa sama dengan dul kuadrat f per dul y dul x. Selanjutnya fyy atau turunan pertama terhadap y dan turunan kedua terhadap y sama dengan dul per dul y dalam kurung dul f per dul y. Artinya hasil turunan terhadap y kita turunkan lagi terhadap y, atau bisa sama dengan dul kuadrat f per dul y kuadrat. Selanjutnya fyx atau turunan pertama terhadap y dan turunan kedua terhadap x sama dengan dul per dul x dalam kurung dul f per dul y. Artinya hasil turunan terhadap y kita turunkan lagi terhadap x, atau bisa sama dengan dul kuadrat f per dul x dul y. Contoh, apakah fxy sama dengan fyx? Untuk fxy sama dengan e pangkat 2x tambah 3xy kuadrat dan fyx sama dengan e pangkat 2x ditambah 3xy kuadrat. Untuk fungsi fxy kita turunkan terhadap x terlebih dahulu. Turunan dari e pangkat 2x yaitu 2e pangkat 2x, kemudian turunan dari 3xy kuadrat adalah 3xy kuadrat. Karena x pangkat 1 jadi tidak kita tulis, sehingga kita turunkan terhadap y. Karena yang x udah, jadi 2e pangkat 2x diturunkan terhadap y itu adalah 0. Kenapa? Ingat bahwa x konstanta karena ini turunan terhadap y atau tidak berlabel y. Selanjutnya untuk turunan 3y kuadrat itu sama dengan 6y. Kemudian yang kedua fyx yang pertama kita turunkan terhadap y, e pangkat 2x diturunkan terhadap y sama dengan 0. Kemudian 3x kuadrat diturunkan terhadap y sama dengan 6xy. Selanjutnya kita turunkan terhadap x sama dengan 6y. Jadi kesimpulannya turunan parsial fungsi f terhadap xy dan turunan parsial fungsi f terhadap yx itu sama. Selanjutnya, turunan parsial lebih daripada dua variabel. Misalkan f suatu fungsi 3 variabel x, y dan z, turunan parsial f terhadap x di dalam kurung x, y, z dinyatakan oleh fx dalam kurung x, y, z, atau turunan parsial atau dul f dalam kurung x, y, z per dul x dan didefinisikan oleh turunan parsial dari f terhadap x dalam kurung x, y, z adalah limit delta x mendekati 0 dari fungsi f pada x ditambah delta x, y, z dikurangi fungsi f pada x, y, z dibagi delta x. Jadi fx dalam kurung x, y, z dapat diperoleh dengan memperlakukan y dan z sebagai konstanta dan melakukan diferensiasi terhadap x, sehingga turunan-turunan parsial seperti fxy dan fxyz yang melibatkan diferensiasi terhadap lebih dari satu variabel disebut turunan parsial campuran.
Nah, contoh, carilah turunan parsial kedua dari f dalam kurung x, y, z sama dengan xy ditambah 2yz ditambah 3zx. Yang pertama, dul f per dul x atau bisa ditulis fx dalam kurung x, y, z. Artinya turunan fungsi f terhadap variabel x sehingga semua selain x dianggap konstan. Nah, turunan dari xy yaitu y karena x pangkat 1, kemudian turunan dari 2yz gak ada, x-nya jadi konstan semua, kita turunkan hasilnya 0. 3zx ada x-nya, jadi yang turun hanya 3z. Selanjutnya kita mencari dul f per dul y, jadi soal ini kita turunkan terhadap variabel y. Selain y dianggap konstan. Xy, y pangkat 1 jadi turunnya x. Kemudian 2yz, y-nya pangkat 1, jadi yang turun hanya 2z. Terus 3zx karena gak ada y-nya jadi 0. Selanjutnya dul f per dul z artinya selain z dianggap konstan, sehingga turunan dari xy karena gak ada z-nya jadi 0. Kemudian turunan dari 2yz, z-nya pangkat 1 jadi yang turun hanya 2y. Kemudian 3zx, z-nya pangkat 1 jadi yang turun hanya 3x. Nah, ini turunan pertama. Untuk turunan kedua masing-masing ini kita cari turunan terhadap x, turunan terhadap y, dan turunan terhadap z. Nah, kita turunkan terhadap x sehingga hasilnya 0. Kemudian turunan terhadap y hasilnya 1. Kita turunkan terhadap z hasilnya 3. Apakah sudah selesai? Belum, tapi saya kira dari contoh turunan terhadap x ini teman-teman pasti paham. Jika kurang paham mengenai turunan parsial ini, bisa ditanyakan langsung ke saya atau langsung ke dosen pengampu mata kuliah kalkulus lanjut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah penjelasan atau ada penjelasan yang kurang dipahami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.